Baik ya, kita teruskan ya. Pertama yang perlu kita pahami bersama tentang materi kuliah ini adalah batasan dari filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Tapi perlu saya sampaikan bahwa materi yang kita perbincangan bersama ini dibatasi oleh KKNI level 8. Level 8 itu level magister atau level S2. Ada filsafat ilmu di level 9, itu untuk S3. Baiklah, kita masuk di filsafat ilmu dulu. Filsafat ilmu di level S2 atau KKNI 8 itu merupakan induk atau tumpuan dari ilmu pengetahuan yang mendasari logika atau nalar untuk interpretasi, juga mendasari bahasa untuk literasi, dan matematika untuk numerasi. Perlu diketahui bahwa filsafat ilmu dan metodologi penelitian ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pascasarjana, terutama strata dengan jenjang KKNI 8, itu untuk program magister atau S2, serta KKNI jenjang 9. Ini untuk level doktor atau S3. Nah, kompetensi ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif artinya penguasaan keilmuan, penguasaan materi kuliah yang diberikan. Afektif itu terkait dengan sikap atau perilaku. Sedangkan psikomotorik bagaimana menerapkan, mempraktekkan apa yang telah diberikan pada saat tatap muka. Sehingga filsafat ilmu itu merupakan induk ilmu pengetahuan dan teknologi, sains dan teknologi, yang mendasari pemahaman sekaligus pendalaman dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dengan benar dan bijak secara filosofis dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika, dan agama. Di sini perlu kita ketahui bersama bahwa pertanggungjawaban moral, etika, agama itu sesuai dengan mazhab atau aliran keilmuan yang dikembangkan. Selanjutnya kita lihat keterkaitan antara
ilmu pengetahuan, metodologi penelitian atau metode penelitian, dan filsafat ilmu. Filsafat ilmu atau filsafat sains dan ilmu pengetahuan dan metode penelitian itu memiliki keterkaitan atau hubungan yang erat, di mana filsafat ilmu memberikan dasar filosofis itu landasan kauliah, artinya landasan dari khasanah yang sudah merupakan teks tertulis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan riset ilmiah. Sementara ilmu pengetahuan dan riset ilmiah itu memberikan objek kajian dan bahan refleksi kauniah. Kauniah artinya ya apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dirasa, yang terbentang luas di alam semesta. Nanti kalau kita rekam berupa data, informasi, refleksi kauniah biasa dikenal sebagai scientific evidence atau bukti-bukti penguat secara saintifik. Bukti-bukti ilmiah berupa data, fakta, informasi sebagai penguat bagi pengembangan filsafat ilmu. Nah, keduanya baik filsafat ilmu bersama metodologi riset ilmiah itu berperan penting dalam upaya manusia, terutama ilmuwan, dalam mencari kebenaran secara bijak dan memahami fenomena yang ada di lingkungan alam semesta, yang ada di dunia ini. Nah itu tuntunan filsafat ilmu tentu saja memahami secara bijak dan bajik. Artinya secara bijaksana dan bertumpu pada kebajikan untuk kebaikan di alam semesta. Nah, hubungan ilmu pengetahuan dan filsafat ilmu. Pertama, filsafat ilmu itu sebagai landasan atau fondasi. Karena filsafat ilmu memberikan dasar kerangka berpikir, memberikan landasan dalam menyusun konsep, serta sebagai dasar untuk menggunakan metodologi atau metode yang dipakai atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu pengetahuan itu sebagai objek kajian. Bahwa filsafat ilmu mempelajari hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk asumsi-asumsi yang mendasarinya, metodologi atau metode atau cara penelitian, serta implikasinya bagi kehidupan manusia. Ini tentu saja dilihat dari pandangan pragmatis.
bahwa segala aspek ditujukan untuk kebutuhan, kepentingan, kehidupan manusia. Nah, hubungan antara eptek dan filsafat ilmu itu sifatnya saling melengkapi. Artinya, filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan itu saling membutuhkan, saling isi mengisi. Di mana ilmu pengetahuan memberikan data dan fakta empiris kaunia. Kaunia artinya yang faktual, terbentang di lingkungan alam semesta, yang kemudian dianalisis dan direfleksikan secara filosofis. Sementara filsafat ilmu memberikan landasan konseptual dan metodologi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Keduanya, jadi baik eptek maupun filsafat ilmu, berperan penting dalam upaya manusia mencari kebenaran sekaligus memahami dunia, lingkungan, alam semesta melalui pengalaman dan penelitian empiris yang didukung filsafat ilmu dalam mencari kebenaran melalui pemikiran kritis dan refleksionistik. Pemikiran kritis tentu saja didasari sifat selalu mempertanyakan sesuatu. Perlu ada masalah, perlu ada pertanyaan yang perlu dijawab. Kita masuk ke 3 pilar utama filsafat ilmu. Dalam memahami filsafat ilmu, untuk tujuan penelitian ilmiah, kita perlu memahami 3 pilar ini. Pilar pertama dikenal sebagai pilar atau ranah ontologi atau ranah ontologis. Ranah ontologis itu artinya membahas hakikat objek yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui, untuk memahami sebenarnya apa yang dikaji. Dan benarkah ada yang dikaji. Jadi untuk menjawab pertanyaan apa dan ada, itu ontologis. Sedangkan ranah kedua, pilar kedua adalah pilar epistemologi atau epistemologis. Artinya mengkaji metode atau cara tentang bagaimana mendapatkan atau memperoleh kebenaran ilmiah. Nah, di sini berbicara tentang bagaimana memilah, sekaligus menggunakan metode atau prosedur ilmiah. Ini jelas keterkaitannya dengan aspek metode penelitian. Ketiga adalah pilar aksiologi atau ranah aksiologis. Aksion artinya menerangkan nilai. Kegunaan itu ada sisipan H, hanya harusnya enggak ada tuh.
Jadi nilai tentang kegunaan atau etika, atau nilai etis dari penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi manusia dan lingkungan. Lingkungan itu kita pandang dari aspek abiotik atau nirhayati. Bisa nirhayati itu di tanah, air, atau udara. Kemudian B itu biotik, hayati itu bisa flora dan fauna di darat, flora dan fauna di air, bahkan ada mikroba di udara. Yang ketiga dari aspek lingkungan adalah culture atau community. Ini terkait dengan manusia, terkait dengan aspek sosial, sosiologi manusia atau antropogeniknya. Sehingga kalau kita memandang lingkungan kaitannya dengan filsafat ilmu, maka kita harus memandang secara komprehensif, holistik. Akan terlibat berbagai komponen yang diwujudkan dengan kajian yang sifatnya transdisiplin, interdisiplin, bahkan multidisiplin. Sehingga penelitian ilmu lingkungan ini tidak seharusnya menggunakan pendekatan monodisiplin. Karena pendekatannya menyeluruh, transdisiplin, interdisiplin, bahkan multidisiplin. Pendekatannya bukan parsiosenotik, tetapi holosenotik. Melibatkan komponen A, biotik, komponen B, biotik, dan komponen C, culture atau community. Nah, kembali ke ontologis, epistemologis, dan aksiologis tadi, kita pandang dari ranah filsafati, keilmuan, dalam metodologi penelitian ilmiah. Tadi di depan sudah saya sebutkan, ranah ontologis itu mendalami tentang apa dan ada. Jadi apa dan adanya hakikat ilmu untuk menemukan suatu kebaruan atau novelties lewat pengembangan dan penerapan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Bisa teori, bisa konsep, bisa metode atau cara. Ranah epistemologis pengertian di sini bahwa teori pengetahuan atau teori iptek untuk mengetahui hakikat dan cara iptek termasuk metafisika untuk mengenali sekaligus mengembangkan sesuatu. Baik konsep, metode, model, atau strategi, itu yang bisa dikembangkan. Nah, ini terkait dengan metode. Ranah ketiga, aksiologis, itu penerapan nilai keilmuan. Nilai keilmuan atau nilai dari metode ilmiah untuk menguji kebenaran sekaligus menjawab masalah yang dikaji untuk menemukan sesuatu yang bermakna saintifik dan pragmatis.
bermakna saintifik artinya berguna untuk keperluan ilmiah, untuk kepentingan akademik. Kalau bermakna secara pragmatis, itu berguna bagi kepentingan konkret manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk keperluan praktis, pragmatis untuk manusia. Makanya kalau kita penelitian untuk menyusun tesis, kegunaannya pasti ada dua. Pertama, kegunaan akademik yang memberi makna saintifik untuk pengembangan ilmu, pengembangan metode, sekaligus ada kegunaan pragmatis, kegunaan praktis untuk kepentingan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Prof, punten Prof, menyela. Ini Halo? iya, ya Prof, punten menyela. Ini untuk screen-nya masih di batasan filsafat ilmu ini Prof. Bagaimana Mbak? Ini untuk di screen yang tertera di saya masih di batasan filsafat ilmu Prof. Belum yang ketiga pilar. Enggak gerak ya? Iya Prof. Oh, oke, sebentar saya teknisinya. Iya, makasih Prof. Punten ya Prof, menyela Prof. Ya, makasih. Kalau diklik tutup saya langsung di kalau tidak dia kan untung ada yang gitu. Saya sendiri juga Halo, apakah bisa ini? Sudah, Prof. Layarnya sudah berubah. Bisa ya? Sudah, Bisa, Prof. Mbak? Bisa, Prof. Oh iya, oke, makasih. Ya, kita terus saja ya. Ini. Baik. Jadi ranah ontologis dalam metodologi penelitian ilmiah. Ontologis itu berasal dari kata ontos
ada, ya, ontos itu ada, dan logos ilmu. Jadi merupakan cabang ilmu filsafat yang menggali adanya hakikat ilmu untuk menemukan kebaruan lewat pendalaman, pengembangan, dan penerapan dari teori, konsep, metode, atau kebijakan. Sehingga ontologis ini dapat diartikan sebagai asas dalam menetapkan ruang lingkup tentang adanya wujud yang menjadi objek kajian atau objek penelitian, serta penafsiran tentang hakikat realitas baik fisik maupun nirfisik. Mempelajari tentang sifat dan hubungan antar komponen ayat kauniyah, terutama fenomena alam. Tadi saya sampaikan ada komponen abiotik, biotik, culture, atau community. Sekaligus sebagai penjelas ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu ya dimaknai sebagai textual reference atau referensi yang dipakai, kita pakai untuk penguatan teori. Nah itu semua untuk menjawab pertanyaan. Jadi riset questionnya tentang apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Misalnya pertanyaan tentang keterkaitan manusia, kedudukannya kan manusia selain selaku hamba Allah, hamba Tuhan, juga sebagai kalifatullah, wakil Tuhan di bumi. Sehingga terkait sifat-sifat antroposin, perilaku manusia, sekaligus sifat entropi yang bisa merubah ke arah menuju kehancuran atau sebaliknya menuju kebaikan, kebahagiaan, atau kemantapan. Contoh tentang global warming, pemanasan global. Dan akibatnya terhadap ekosistem atau kerusakan lingkungan. Maka pertanyaan apa benar ada fenomena global warming? Di mana? Apakah hanya di bumi? Kalau ada di bumi bagian mana? Kapan terjadinya? Apa mulai dulu sampai sekarang, bahkan masa nanti? Dan mengapa terjadi global warming misalnya? Bagaimana proses atau mekanismenya? Itu contoh-contoh yang perlu dijawab. Itu bagian dari ontologi untuk menjawab ada serta apa. Ya. Kedua, ranah epistemologis. Epistemologis itu berasal dari kata epistem atau pengetahuan dan logos atau ilmu. Di sini mengandung pengertian tentang pengembangan dari suatu teori, konsep, atau sifat kajian tentang karakter, hakikat, dan landasan
metode atau cara ilmu pengetahuan dan teknologi itu bekerja. Terutama yang berkaitan dengan batas-batas reliabilitas, keunggulan, dan sebaliknya kelemahannya, serta status keabsahannya. Jadi di sini batas-batas pengembangan suatu metode, cara tentu saja ada limitasi. Tidak ada satu cara metode pun yang sempurna. Pasti ada celah, ada kelemahannya. Nah, di sini secara filsafati harus diketahui. Sehingga limitasi tentang metode penelitian yang nanti digunakan itu harus diketahui sejak awal. Supaya celah-celah itu bisa ditutupi. Misalnya menggunakan cara metode lain yang sifatnya bisa mengisi, memperbaiki kekurangan itu. Contoh tentang epistemologi. Misalnya kita menggunakan cara pengukuran temperatur dengan alat yang namanya termometer. Nah, tentu saja perlu diketahui, perlu diyakinkan apa benar itu termometer. Kalau benar, bagaimana cara mengenali bahwa itu termometer? Selanjutnya bagaimana prinsip dan mekanisme kerja dari termometer? Kemudian pertanyaan berikutnya, di mana keunggulan dan limitasi keterbatasan termometer? Misalnya untuk mengukur temperatur pada objek tertentu. Objek tertentu yang ada di kedalaman tertentu, misalnya di bawah perairan. Itu kan tidak sembarang termometer. Jadi ada termometer khusus. Juga kalau ingin mengukur temperatur di bagian media, baik media cair atau padat yang panasnya tinggi sekali, misalnya di kawah gunung berapi. Tentu saja tidak sembarang termometer bisa digunakan. Akan menggunakan termometer khusus. Kalau menghadapi ini, ada pertanyaan berikutnya secara epistemologis. Bagaimana prosedurnya agar termometer khusus itu efektif pengoperasiannya? Ini bagian bagaimana ilmu itu bekerja, menggunakan metode apa alat-alat itu digunakan, selanjutnya harus diketahui limitasi keterbatasannya. Itu bagian dari epistemologis. Selanjutnya masuk ke aksiologis. Aksiologis itu berasal dari kata aksion, nilai. Jadi aksiologis artinya ya kajian filsafati tentang nilai. Logos itu ilmu atau teori. Sehingga aksiologis itu merupakan ilmu atau kaidah bagaimana nilai-nilai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu diterapkan sesuai nilai-nilai yang merupakan dasar berpijak
secara filsafati, yaitu etika, estetika moral, dan agama. Jadi etika, moral, agama, tumpuan berpijak dari suatu nilai, termasuk dalam penetapan nilai kebenaran. Contoh tentang aksiologis, misalnya kita lihat alat yang namanya pisau. Pisau itu bisa terbuat dari besi, bisa dari baja. Maka pertanyaannya, dari bahan apa dan apa perlunya pisau itu dibuat? Untuk nilai-nilai kehidupan di alam semesta. Bagaimana prinsip dan mekanisme kerja pisau? Juga ada pertanyaan tentang nilai dan manfaat pisau. Dan bagaimana cara memakainya secara benar. Bertumpu pada etika, moral, dan agama. Karena pisau itu dapat disalahgunakan. Bisa digunakan untuk memotong, menyayat daging atau benda tertentu, tapi juga bisa dipakai untuk membunuh orang. Sehingga secara aksiologis perlu ada pembatasan, ada rambu-rambu tentang nilai ini. Harus dikontrol tentang nilai bahaya penyalahgunaan suatu alat atau pisau. Ada rambu-rambu tentang aksi atau aksiologis penggunaannya. Artinya di sini harus ada kendali moral, kendali etika, dan kendali agama. Dalam aksi penggunaan pisau agar tetap memiliki nilai manfaat bagi kehidupan di alam semesta. Termasuk nanti kita memiliki keilmuan, keahlian tertentu. Itu juga ibaratnya pisau. Jadi keahlian, kompetensi kita itu harus dikontrol oleh etika, moral, dan agama. Soal kalau diterapkan dengan menyimpang, itu akan sangat berbahaya. Contohnya kompetensi membuat membuat bahan dari nuklir. Kalau nggak dikontrol, itu bisa mengembangkan senjata pemusnah yang dapat menghancurkan lingkungan alam semesta di bumi itu. Sehingga aksiologis itu mengontrol nilai-nilai agar suatu perangkat, suatu kompetensi, suatu keahlian, suatu tindakan itu tidak disalahgunakan. Dan harus tetap dalam rambu-rambu koridor bermakna bagi lingkungan alam semesta. Artinya bermakna baik, ya, bermakna baik yang memberi manfaat. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya kan merusak. Nah, ini sekedar contoh antroposen. Jadi perilaku manusia ditinjau dari perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam metodologi penelitian ilmiah. Kita lihat ontologi. Beberapa pertanyaan yang muncul tentang apa dan tentang ada. Apa benar telah terjadi global warming yang menyebabkan sea level rise? Jadi pemanasan global
itu menyebabkan gunung es dan salju di kutub mencair, sehingga menambah volume air laut di dunia. Akibat volume air laut di dunia meningkat, maka terjadi kenaikan paras muka air laut atau sea level rise. Dan apa pengaruhnya bagi kehidupan? Baik kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia, misalnya di pesisir. Nah, karena air laut naik akibat global warming, maka pada saat pasang tinggi terjadi rob, terjadi banjir, tapi banjir dari laut menuju pesisir, menggenangi pesisir. Akibat adanya rob, akibat adanya sea level rise. Dan bagaimana mekanismenya? Ya mekanismenya ya tadi. Hanya kenaikan suhu permukaan perairan dari pemanasan global menyebabkan gunung es, salju mencair, menambah volume laut, sehingga terjadi kenaikan paras laut, dan saat posisi bumi, bulan dan matahari satu garis lurus, maka terjadi gaya tarik yang besar terhadap massa air laut, sehingga pasangnya tinggi, menyebabkan rob di pesisir. Pertanyaan yang lain, bagaimana sifat atau perilaku manusia dan mengapa manusia harus ada untuk mitigasi bencana akibat global warming. Jadi sebenarnya manusia dititahkan hidup menghuni bumi itu apa perannya? Terutama terkait adanya bencana global warming. Karena bagaimanapun global warming itu juga akibat ulah manusia. Karena terlalu banyaknya pembakaran bahan bakar fosil. Lewat aktivitas transportasi, pabrik, kegiatan domestik, yang menambah pencemaran udara, terutama karbon dioksida, dan nanti kelebihan karbon dioksida masuk ke atmosfer, menyebabkan adanya global warming itu, di samping dapat memicu terjadinya hujan asam. Ranah kedua, contoh tentang epistemologis. Ini kaitannya dengan bagaimana ilmu bekerja. Metode ilmiah apa yang bisa menjelaskan ini? Misalnya bagaimana keterkaitan manusia dengan global warming. Tentu saja terkait dengan ulah manusia untuk mengkonsumsi sekaligus memakai bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara. Kemudian mengapa manusia perlu melakukan mitigasi dampak global warming? Menggunakan cara, metode apa? Dan bagaimana strategi mitigasi dampak global warming? Itu contoh pertanyaan epistemologis. Nah, aksiologis terkait dengan nilai yang dilandasi etika, moral, dan agama. Sehingga pertanyaannya, itu seharusnya bagaimana sih manusia menyikapi adanya bencana akibat pemanasan global atau global warming? Bagaimana strateginya? Kebijakan seperti apa yang harus dilakukan? Dan secara konkret, rencana aksi apa yang layak untuk dilakukan dalam jangka pendek? Ini pertanyaan tentang aksion.
nilai. Pertanyaan berikutnya, bagaimana strategi mitigasi dampak global warming yang sejalan dengan nilai-nilai etika, estetika moral, dan agama. Jadi nilai-nilai selalu harus dikembalikan. Tidak hanya nilai saintifik ilmiah, tapi juga nilai-nilai yang didasarkan pada etika, moral, dan agama. Maka kalau kita menulis publikasi ilmiah, misalnya artikel jurnal internasional, selalu ada tahap yang namanya ethical clearance, yaitu untuk meyakinkan apakah apa yang ditulis itu berdasarkan kajian yang tidak melanggar etika, moral, dan agama. Kalau ternyata ini misalnya penelitiannya banyak menggunakan bahan bakar fosil dan menimbulkan cemaran di air, cemaran di udara, cemaran di tanah, pasti akan bermasalah ethical clearance-nya. Nah, sekarang dalam menerapkan ranah ontologis, epistemologis, dan aksiologis, ini ada beberapa aliran mazhab filsafat ilmu. Tetapi yang terkenal ada dua aliran atau mazhab filsafat ilmu untuk penelitian. Pertama, mazhab rasionalisme. Itu dulu pelopornya adalah Plato. Plato itu menggunakan akal sehat, nalar sehat, nalarnya orang normal untuk mengungkap fakta-fakta realita, fenomena alam atau permasalahan sosial lewat pengamatan, lewat observasi. Yang kedua, mazhab empirisme. Empirisme itu pelopornya Aristoteles. Aristoteles lewat pemikiran empiris ini mengungkapkan bahwa kalau inderanya itu data, fakta, data, informasi apapun yang direkam oleh indera yang pasti akan dipertanyakan validitas. Ya. Nah, dalam penelitian mahasiswa pasca sarjana, kedua mazhab itu biasanya digabung, disatukan, diintegrasikan. Nah, untuk mengintegrasikan itu perlu kita lihat, perlu kita kenali adanya kekuatan dan kelemahan dua aliran mazhab filsafat ilmu. Kekuatan mazhab rasionalisme. Mazhab rasionalisme itu sangat efisien karena hanya menggunakan akal dan alat bantu matematika. Artinya akal itu akal sehat.
alat bantu matematik termasuk statistik, nantinya bisa dibuat model-model kuantitatif untuk mengungkap, memprediksi, mengestimasi tentang realitas atau fenomena di masa yang akan datang. Jadi cara-cara prediktif itu dengan mudah dilakukan. Kalau akal sehat digunakan dan ada alat bantu kuantitatif. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahan masa rasionalisme itu keterbatasan logika dan akal sehat dalam mengungkap fenomena alam atau fenomena sosial yang sifatnya dinamis, yang berkembang, yang berubah, baik secara spasial maupun secara temporal. Jadi berubah menurut tempat dan berubah menurut waktu. Contohnya kita ngukur kualitas air. Kadar oksigen misalnya. Kadar oksigen terlarut di dalam air. Satu tempat dengan tempat lain bisa berbeda. Juga kalau waktunya beda. Ngukur saat pagi, siang, sore, malam itu juga bisa berbeda. Sehingga itu kalau kita menggunakan mazhab ini, artinya harus ada ulangan. Ulangan tempat dan ulangan waktu. Sehingga kalau melakukan sampling, melakukan pengukuran, itu harus representatif berdasarkan spasial, berdasarkan lokasi. Misalnya perairan itu, kalau spasio itu ada yang pinggir, tengah. Ada permukaan, tengah, dasar. Kalau sungai ada hulu, tengah, hilir. Kalau temporal, waktunya. Waktu itu bisa daur solar, bisa daur lunar. Kalau daur solar berdasar matahari, kaitannya dengan fotosintesis dan respirasi, artinya ada saat pagi, saat siang, sore, dan malam. Itu harus terwakili. Tapi kalau daur lunar itu didasarkan posisi bulan terhadap bumi terkait dengan fenomena pasang dan surut. Sehingga mengamati, mengukur sesuatu ya dibedakan. Saat air laut pasang atau saat air surut. Itu harus dibandingkan supaya hasil pengamatannya lebih objektif. Kekuatan empirisme. Empirisme itu sangat efektif mengupas hal-hal yang sifatnya dinamis. Tapi berubah menurut waktu atau berubah menurut tempat. Karena hanya menggunakan panca indera serta didukung peralatan observasi lapangan atau instrumen eksperimen laboratorik yang standar atau yang baku dapat mengungkap realitas atau fenomena alam semesta secara objektif. Ya. Tapi tentu saja ya baik panca indera maupun alatnya itu harus diyakini itu layak, normal, ya, reliable. Artinya panca indera itu harus normal, sehat. Alatnya juga harus sudah dikalibrasi. Jangan alat yang rusak. Kalau alat yang rusak apalagi tidak dikalibrasi, nanti hasil pengukuran, hasil pengamatannya pasti akan terjadi bias. Nyimpang dari yang seharusnya.
Kelemahan dari mazhab empirisme, pertama keterbatasan panca indera dalam merespon atau mengungkap fenomena alam dan sosial. Karena ini sangat tergantung pada tingkat kebugaran, tingkat kesehatan, atau kenormalan panca indera. Vitalitas atau kebugaran kejiwaan seseorang. Misalnya orang yang terganggu kebugaran atau vitalitas kejiwaan, misalnya sedang sakit, flu, atau sedang mabuk di laut, ya ini akan sangat berbahaya kalau diserai tugas mengukur sesuatu, misalnya menggunakan peralatan digital. Itu bisa menyimpang. Jangan-jangan angka 4 ditulis 9. Atau mungkin angka 3 ditulis 8. Itu bisa terjadi kalau kondisi kejiwaan atau kebugaran seseorang itu sedang terganggu. Kemudian aliran lain. Selain dua mazhab itu, ada aliran filsafat yang terkait dengan metode ilmiah, terkait dengan metodologi penelitian. Pertama yang dikenal sebagai pragmatisme. Pragmatisme. Apa pragmatisme? Pragmatisme itu aliran filsafat dan atau pandangan hidup yang menilai kebenaran dari suatu ide, suatu teori, suatu konsep, suatu konklusi atau simpulan, atau suatu tindakan itu berdasarkan manfaat praktis kegunaannya bagi manusia dalam kehidupan nyata. Jadi apapun yang dikaji, yang ditinjau, itu semata-mata itu ditujukan untuk kebutuhan manusia dalam kehidupan nyata. Kalau bermanfaat, baik bagi kehidupan manusia, ya itu dianggap baik. Tapi kalau sebaliknya misalnya hanya baik untuk lingkungan di luar manusia, baik untuk hewan, baik untuk tanaman, tapi tidak menguntungkan bagi manusia, pandangan pragmatis ya menganggap itu bukan hal yang baik, yang perlu didukung. Makanya dalam penelitian ilmiah nantinya, kita perlu hati-hati. Karena nanti kegunaannya akan diuji. Salah satunya ya kegunaan bagi manusia. Manusia artinya nanti berada dalam berbagai relung kehidupan. Posisi manusia kan macam-macam. Bisa dalam komunitas masyarakat, bisa dalam komunitas misalnya birokrat, bisa dalam komunitas praktisi tertentu, atau bisa dalam komunitas saintis. Nah, pendekatan pragmatis itu fokusnya pada solusi praktis. Solusi yang menimbulkan efisiensi. Serta ada keluaran hasil yang sifatnya konkret dan operasional. Tidak sekedar teori atau norma atau normatif tertentu. Makanya kalau
dalam penelitian, nanti kesimpulannya, konklusinya, itu hanya untuk kepentingan teori, untuk kepentingan akademik, itu dianggap normatif. Makanya harus ada nilai-nilai pragmatisnya. Makanya di simpulan itu sarannya harus ada saran akademik dan ada saran praktis. Nah, di saran praktis itu ada yang memiliki nilai pragmatis. Pragmatis ditujukan untuk keperluan manusia, keperluan pembangunan, atau keperluan tertentu yang sifatnya konkret dan operasional dapat dilakukan. Kalau normatif itu ya nanti sekedar ini saran rekomendasi untuk pengembangan ilmu, pengembangan teori, atau pengembangan metode. Tapi kalau pragmatis itu penerapannya secara nyata itu seperti apa? Itu pragmatisme. Apakah nanti dalam penelitian, dalam simpulan saran harus ada? Ya harus ada. Karena nanti saran itu ada saran akademik, ada saran praktis. Manfaat atau kegunaan penelitian ada manfaat akademik dan ada manfaat praktis. Nah, yang manfaat praktis, saran praktis itu kaitannya dengan aspek pragmatisme tadi. Nah, yang lain ada pandangan yang dikenal sebagai positivisme. Positivisme. Positivisme ini tokoh filsuf yang terkenal adalah Auguste Comte. Positivisme ini merupakan aliran pemikiran filsafati yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu benar, sahih atau valid bila didasarkan atau hanya berasal dari pengalaman empiris dan metode ilmiah yang baku. Jadi pengalaman empiris ya berdasarkan observasi, berdasarkan pengukuran, menggunakan alat ukur tertentu, dan metodenya yang baku, metode keilmuan atau metode ilmiah. Sehingga positivisme itu menolak atau menentang adanya spekulasi metafisik yang nirnalar. Jadi misalnya mereka-reka berdasar perenungan, berdasarkan mimpi, berdasarkan angan-angan, atau berdasarkan perakiraan metafisik atau perakiraan secara teologis itu ditentang menurut positivisme itu. Yang ditekankan dalam positivisme adalah adanya fakta, adanya data, adanya informasi yang dapat diamati. Atau data itu diukur dari hasil pengamatan. Hasilnya dapat diverifikasi. Dapat dilacak. Benar atau tidaknya. Akurat atau tidak cara pengukurannya. Kemudian ada simpangan-simpangan baku atau tidak. Dan selanjutnya dapat divalidasi secara objektif.
Jadi objeknya dapat divalidasi. Misalnya ngukur panjang menggunakan alat ukur mestar tertentu. Nah itu harus dicek. Apakah misalnya ngukur panjang ikan. Panjang ikan kadang-kadang kan ikan ada yang sudah mati melengkung. Nah, ngukurnya kalau lupa nggak meluruskan pasti ada penyimpangan. Sehingga perlu diverifikasi. Juga misalnya ngukur oksigen terlarut di air. Itu alat yang digunakan misalnya menggunakan DO meter harus dicek itu sensornya masih bagus apa tidak, masih sensitif apa tidak. Jangan-jangan sensornya udah suwak, sudah rusak. Alatnya sudah dikalibrasi atau belum? Artinya harus dikalibrasi dengan larutan standar. Itu merupakan langkah verifikasi sekaligus validasi secara objektif. Sebagai langkah positivisme. Tadi udah saya sampaikan tokoh utamanya Auguste Comte. Auguste Comte itu menyatakan bahwa temuan ilmiah dari suatu sains yang layak dipercaya dan dijadikan sumber pengetahuan dan sumber kebenaran tertinggi adalah metode penelitian ilmiah. Ada metode yang non ilmiah. Karena menurut Comte, metode penelitian yang nir ilmiah, non ilmiah itu tidak layak dipercaya. Nah, beberapa butir poin-poin kunci dari positivisme. Pertama, dilihat dari dasar, landasan pengetahuan. Dasar sainsnya adalah pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi itu kan pengamatan empiris, bisa dilihat dengan mata, atau mata ditambah peralatan tertentu, kaca pembesar, mikroskop, dan lain-lain. Selain pengalaman indrawi juga logika. Jadi nalar akal sehat. Makanya panca indera itu harus diyakini sehat. Kalau menderita buta warna atau gangguan ini otak itu enggak bisa digunakan sebagai alat dukung penerapan positivisme. Poin yang kedua adalah fokus. Nah, fokus dari penelitian kajian yang menganut arah positivisme didasarkan pada fakta, pada data atau informasi yang nyata. Objeknya dapat diobservasi atau dapat dilihat dan dapat diukur. Artinya penelitiannya itu selain observable juga measurable. Jadi observable itu dapat diobservasi, dapat diamati. Kemudian measurable dapat diukur menggunakan alat ukur yang baku. Bukan kajian konsep yang sifatnya abstrak. Abstrak itu misalnya mengkaji bentuk
Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu kan abstrak. Nggak bisa itu digambarkan. Positivisme tidak bisa menjelaskan itu. Karena yang bisa dijelaskan dengan pendekatan positivisme adalah kajian penelitian yang observable dan measurable. Dan secara menyeluruh penelitian itu manageable, bisa dikelola dengan baik. Menggunakan nalar akal sehat, menggunakan panca indera yang normal. Poin lain dari positivisme tentang cara atau metode. Positivisme itu selalu menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah bisa menggunakan cara-cara observasi atau observasional, bisa menggunakan cara-cara empirik, empirical measurable, pengukuran empirik, atau menggunakan percobaan, eksperimen, atau eksperimental baik di lapang maupun di laboratorium. Untuk apa? Baik observasi maupun eksperimen serta pengukuran empirik itu untuk menemukan jawaban atas masalah. Misalnya riset question. Makanya penelitian itu harus ada masalah. Untuk merumuskan masalah dengan baik perlu identifikasi masalah. Nanti ada rumusan masalah. Nah, supaya masalah itu dapat dijawab dengan baik, tidak melebar kemana-mana, perlu ada pembatasan masalah. Dari hasil pembatasan masalah dirumuskan, nanti keluar kerangka teori, kerangka konsep, dan hipotesis. Poin yang lain dari positivisme itu objektivitas. Objektivitas artinya memandang fakta sebagai objek yang netral. Netral itu bebas nilai. Artinya terpisah dari subjektivitas. Hanya kalau kita melakukan penelitian mengedepankan positivisme, kita harus menjamin subjektivitas kita itu harus ditanggalkan. Harus netral, pandangan kita bebas terhadap nilai-nilai, termasuk nilai pesanan dari pihak manapun. Poin yang terakhir itu menentang atau menghindari. Artinya menolak segala bentuk metafisika. Hal-hal yang di luar nalar. Di luar nalar ilmiah itu ditanggalkan. Hal-hal yang berbau klinik itu tidak dipakai. Juga yang spekulatif. Jadi datanya tidak seperti itu, tapi ada spekulasi bahwa nanti data akan berubah di lain tempat, di lain waktu. Itu kalau positivisme nggak bisa menggunakan spekulasi. Serta penggunaan aspek nirnalar tanpa logika dan tanpa dukungan scientific evidence. Positivisme itu harus dan mensyaratkan adanya bukti penguat ilmiah akademik berbasis fakta atau data yang akurat, yang sahih, yang valid.
Itu yang dikenal sebagai scientific evidence, bukti penguat akademik yang sahih, baik data primer maupun data sekunder. Kita lanjutkan ke ini, aliran lain yang menyimpang dari positivisme. Lawan aliran positivisme. Jadi lawan aliran positivisme itu jangan dimaknai aliran ini itu tidak baik. Karena aliran ini kadang-kadang malah diperlukan untuk menguatkan sekaligus untuk mengkritisi aliran positivisme. Beberapa contoh dari aliran lawan positivisme. Pertama, interpretivisme. Interpretivisme ini menolak atau menyanggah penerapan metode sains ilmu alam atau natural science kalau diterapkan pada manusia. Karena aliran interpretivisme itu menganggap bahwa manusia itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang kompleks. Terdiri atas materi, bahan-bahan, ada organ, kepala, tangan, kaki, tubuh, ada organ dalam, dan energi, termasuk ada energi roh, energi nyawa yang sifatnya dinamis, diwarnai perilaku yang tidak selamanya stabil. Kan manusia bisa marah, bisa gembira atau tertawa, kadang-kadang bisa murung, bisa berbahagia, atau berperilaku kadang-kadang ini positif, tapi kadang-kadang berperilaku negatif. Sehingga temuan apapun terkait dengan perilaku manusia itu dianggap sifatnya interpretatif. Artinya hanya konklusi sesaat pada saat itu. Misalnya kita pas wawancara, pas mungkin kesehatannya ini prima, dan dia pas banyak uang, tidak ada masalah di keluarga maupun di instansinya, sehingga dalam wawancara selalu menyenangkan, gembira. Tetapi di lain saat, di lain waktu, kalau kondisinya berubah, misalnya ada masalah dengan temannya di kantor, dengan anak istrinya di rumah, atau sedang sakit gigi, atau terganggu kesehatannya, ini perilakunya bisa beda. Makanya dianggap interpretatif sesaat. Pada saat yang lain, itu bisa berubah. Makanya aliran interpretivisme mengingatkan bahwa kalau menggunakan aliran positivisme, hendaknya hati-hati. Harus ada ulangan penelitian itu. Ulangan tempat, ulangan waktu itu. Ada berbagai tempat, berbagai waktu. Sehingga hasilnya akan lebih representatif, lebih terpercaya, lebih valid.
akurat atau sahih. Lawan aliran yang kedua itu konstruktivisme. Konstruktivisme itu berpandangan bahwa tidak ada kebenaran yang sifatnya tunggal. Tidak ada kebenaran mutlak. Hanya satu itu yang benar, yang lain salah. Kalau konstruktivisme tidak seperti itu. Misalnya orang bertanya, dari mana asalnya bilangan 2? 2 itu bisa diperoleh dari berbagai cara. Bisa dari 1 ditambah 1, bisa dari 3 dikurangi 1, bisa dari 5 dikurangi 3, bisa dari 10 dikurangi 8 misalnya. Konstruktivisme itu menganggap bahwa realitas sosial politik terutama itu diinterpretasikan dan dibangun oleh kepentingan egoisme, baik egoisme personal individu maupun egoisme komunal kelompok seperti partai politik tertentu. Sehingga kalau kebenaran itu hanya dipercaya oleh egoisme personal atau egoisme komunal, maka kebenaran itu tidak layak dipertahankan atau dipakai untuk merumuskan suatu konklusi atau kesimpulan yang menyeluruh, yang holistik, misalnya secara nasional. Misalnya pandangan itu dari kelompok, misalnya partai politik tertentu, yang anggap mungkin dari kajiannya program MBG itu tidak layak dilanjutkan. Nah, itu kan pandangan egoisme komunal. Juga pandangan dari misalnya setiap anggota masyarakat tertentu. Itu harus hati-hati. Untuk membangun konklusi secara utuh harus bersistem. Ya harus dilewatkan misalnya lewat pendapat DPR, pendapat kelompok ilmuwan tertentu. Nah kalau hasilnya menyeluruh, baru itu dianggap nanti itu merupakan kebenaran yang sifatnya merupakan satu kesatuan utuh. Kebenaran holistik, menyeluruh. Bukan kebenaran parsiosenotik, kelompok atau bagian. Nah, kemudian yang lain, yang lawan positivisme itu kritikisme. Para kritikus ya, baik itu anggota kelompok yudikatif, legislatif maupun eksekutif, atau dilihat dari komponen pentahelik, birokrat pemerintah, kemudian unsur masyarakat, unsur pengusaha, unsur akademisi, termasuk peneliti, unsur penyuluh. Ini biasanya tumpuan dari kritikisme ini yang memandang realitas sebagai sistem yang dibentuk oleh pesan dari penguasa atau aspirasi pihak tertentu. Aspirasi pihak tertentu bisa dari partai politik, bisa dari pengusaha, atau bisa dari kalangan LSM malah. Yang kemungkinan dapat mengganggu subjektivitas dan netralitas.
Makanya dalam memandang ini harus hati-hati. Kalau itu dianggap merupakan aliran positivisme, itu bisa berbahaya. Karena kalau ada pesanan-pesanan tertentu dari pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari sifatnya yang egoistis atau opportunistik, nah ini harus hati-hati. Contoh yang harus disikapi dengan hati-hati, misalnya ada polling, ada jejak pendapat, survei popularitas seseorang, misalnya untuk calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon rektor. Ini harus hati-hati. Terutama kalau ada pesanan tertentu dari pihak yang menginginkan agar hasil jejak pendapat popularitas itu menguntungkan bagi kepentingan tertentu, bukan kepentingan menyeluruh, bukan kepentingan holistik. Itu perlu diwaspadai, termasuk untuk penelitian. Karena penelitian kan perlu juga kadang-kadang survei. Umumnya jejak pendapat, polling itu juga menggunakan metode survei. Mungkin kita sore ini sampai ini. Sekian dulu, nanti kita teruskan minggu depan. Minggu depan kita bahas 5 pola interrelasi ilmiah. Interrelasi ilmiah itu adalah keterkaitan, hubungan pengaruh mempengaruhi dari berbagai pandangan ilmiah dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 pola interrelasi ilmiah itu, pertama adalah pola timotetis. Biasa dikenal sebagai interrelasi teleotetis. Nanti penjabaran, uraian penjelasannya kita bahas minggu depan. 2, interrelasi hipobileognosis. Atau biasa dikenal sebagai hipotimobileognosis. 3, interrelasi metodos gnosis. 4, interrelasi maksima horizona. Maksima artinya dimaksimumkan. Pandangan konsep selalu berkembang. Cakupannya dimaksimumkan. Membangun variabel, parameter itu ya semaksimum mungkin. Itu interrelasi maksima horizona. Yang kelima, interrelasi sinergio harmonia. Sinergio harmonia dari kata sinergi. Sinergi itu kalau berkorelasi, berhubungan, saling memperkuat. Jadi kalau bergabung makin kuat. Konsep ilmu digabung makin kuat.
Harmonia itu selaras. Jadi makin kuat dan selaras untuk mencapai tingkat keselarasan tertentu. Makanya dalam pandangan ilmu lingkungan ada paham konsep yang dikenal sebagai holosenotik sinergio harmonia. Holosenotik itu menyeluruh, melibatkan semua komponen. Komponen abiotik, komponen biotik, komponen sosial, culture atau community. Yang digabung supaya bersinergi, saling memperkuat, supaya terjadi harmoni, terjadi keselarasan kehidupan di lingkungan alam semesta. Itu holosenotik sinergio harmonia. Nah, dalam manajemen lingkungan juga ada istilah yang namanya kolaboratif sinergio harmonia. Kolaboratif itu bekerja sama, bergotong royong, bahu-membahu, secara sinergis, supaya makin kuat. Agar terjadi harmoni, agar terjadi keselarasan dalam kehidupan di lingkungan alam semesta yang melibatkan komponen nirhayati, komponen abiotik, komponen hayati, komponen biotik, dan komponen manusia, komponen sosial, atau aspek sosiologi. Nah, ini nanti yang minggu depan akan kita bicarakan. Timotetis, interrelasi hipobeleognosis, interrelasi metodes gnosis, dan interrelasi maksima horizona. Nah, yang maksima horizona ini sebetulnya ada pola yang lain. Bukan maksima horizona, tapi minima. Minima, meminimkan. Jadi cakupannya itu dipadatkan, dipersempit. Itu minima horizona. Tapi ini di berbagai textbook itu tidak muncul, tidak dijelaskan. Tapi nanti barangkali minggu depan sekaligus waktu membahas interrelasi maksima horizona, sekaligus kita bicarakan interrelasi minima horizona dan interrelasi optima horizona. Yang kelima itu interrelasi sinergio harmonia. Ini sebetulnya ada juga interrelasi yang bertentangan dengan sinergio harmonia. Karena kalau disatukan itu malah nanti lemah, malah pecah, menjadi berantakan. Nanti pandangan itu akan kita bahas sekaligus waktu membahas interrelasi sinergio harmonia. Baiklah, barangkali sampai sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekiranya ada tanggapan atau pernyataan atau pertanyaan, disilahkan. Kalau tidak ada, nanti kita ketemu minggu depan. Materi ini nanti pada pertemuan minggu keempat ini silahkan nanti kalau akan di copy silahkan nanti bisa berhubungan dengan Mas Hastomo. Kenapa disampaikan minggu keempat? Karena setiap kali tatap muka saya usahakan dapat menyisipkan materi-materi baru yang keluar, yang saya peroleh dari jurnal. Jurnal tentang psikologi dan jurnal tentang
filsafat ilmu. Philosophical science. Ini untuk melengkapi sekaligus untuk menyegarkan materi-materi supaya ini lebih lengkap. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, termasuk tadi ada gangguan teknis. Kebetulan saya ini mengajar dari kampus di ruang kuliah program Magister Ilmu Lingkungan. Tadi saya sempat mencari teknisi untuk membantu gangguan teknis tadi. Alhamdulillah dapat teratasi. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Oke. Prof. Ya, terima kasih kembali ya. Salam sehat, sukses untuk semuanya. Terima kasih, Salam Prof. sehat, Prof. Terima kasih. Izin live.